Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan BK Sahabat Seru. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan selalu dalam kondisi yang sehat, selalu semangat belajar, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi bimbingan konseling bidang layanan pribadi, materi kedua, yaitu materi tentang kekuatan berpikir positif. Materi ini merupakan bagian dari kurikulum Merdeka. Mari kita simak video berikut ini bersama-sama. Kita akan melihat pengertian dari berpikir positif atau positive thinking. Positive thinking atau berpikir positif adalah suatu sikap mental yang membuat kita berharap untuk mendapatkan hasil yang baik, bahkan terbaik dan menguntungkan. Ciri-ciri dari positive thinking atau berpikir positif diantaranya adalah yang pertama selalu bersikap tenang, kemudian yang kedua berpikir positif, yang ketiga tidak mudah khawatir dan selalu berusaha untuk bersikap bijak dalam menghadapi ujian kehidupan. Dengan kata lain, positive thinking artinya proses dalam menciptakan pikiran yang baik dan mengubah energi positif menjadi suatu kenyataan. Cara berpikir positif dapat memberikan rasa optimis dalam menghadapi suatu keadaan yang mungkin tidak menyenangkan. Intinya, kekuatan positive thinking atau berpikir positif dapat menciptakan kebahagiaan, kesehatan, serta ketenangan lahir dan batin dalam menghadapi situasi apapun. Selanjutnya kita akan melihat manfaat dari berpikir positif. Manfaat yang pertama yaitu membantu mengatasi stres. Stres adalah salah satu hal yang paling sulit untuk dihindari. Perubahan yang terjadi dengan sangat cepat, kejadian yang datang tanpa sesuai harapan, atau kegagalan yang menghampiri setelah berjuang habis-habisan, hal-hal tersebut dapat memicu timbulnya perasaan stres dengan sangat cepat. Namun, positive thinking atau berpikir positif dapat menurunkan bahkan menghilangkan perasaan stres yang dapat menghampiri kehidupan kita. Orang-orang dengan positive thinking atau berpikir positif akan berusaha sekuat tenaga untuk berkonsentrasi terhadap penyelesaian masalah daripada menyesali keadaan seakan-akan dirinya lah yang paling menderita. Orang-orang yang selalu positive thinking hidupnya akan selalu bahagia karena mereka tidak mempedulikan pikiran negatif yang mencoba mengganggu pikiran mereka. Selanjutnya, manfaat yang kedua, dengan berpikir positif akan membantu kita membina hubungan baik dengan sesama. Positive thinking atau berpikir positif akan membantu kita untuk terjauhkan dari perasaan baper atau bawa perasaan yang ujung-ujungnya membuat kita menjadi pribadi yang selalu sensitif. Kenyataannya, tidak semua orang yang kita jumpai akan bersikap ramah seperti apa yang kita lakukan kepada orang lain. Bisa saja saat kita ingin berkenalan, orang tersebut terlihat cuek kepada kita. Namun dengan memperhatikan positive thinking dalam pikiran kita, semua faktor eksternal yang dapat membuat hati dan perasaan menjadi sedih akan terlewatkan. Kita akan lebih mudah membina hubungan baik dengan sesama tanpa perasaan curiga dan perasaan negatif lainnya. Selanjutnya, manfaat yang ketiga, dengan berpikir positif akan membuat kita menjadi lebih percaya diri. Positive thinking atau berpikir positif akan mendorong para individu untuk mencintai dan menghargai diri sendiri apa adanya. Dengan begitu, mereka akan menjadi individu yang lebih percaya diri tanpa harus menjadi orang lain. Positive thinking atau berpikir positif akan membuat setiap orang tersadar bahwa Tuhan menciptakan mereka dengan kelemahan dan kelebihan yang berbeda satu sama lain, sehingga mereka jadi makhluk yang unik tanpa harus iri dan dengki dengan sesamanya. Kemudian manfaat yang keempat yaitu dengan berpikir positif akan membuat kita menjadi lebih fokus dan berkonsentrasi. Menjaga dan mempertahankan positive thinking atau berpikir positif dalam diri kita akan membuat kita tersadar bahwa setiap permasalahan yang datang bukanlah akhir dari kehidupan ini. Semuanya tergantung dengan bagaimana sikap kita dalam merespon atau menyikapi setiap permasalahan yang ada. Positive thinking atau berpikir positif akan membimbing kita menjadi individu yang tidak mudah khawatir atau ketakutan yang berlebihan dalam menghadapi masalah.
Dengan begitu, positive thinking atau berpikir positif akan menjadikan kita sebagai individu yang lebih fokus dan konsentrasi terhadap hal-hal penting. Kemudian manfaat yang kelima, dengan berpikir positif akan membantu kita untuk memiliki kesehatan yang lebih baik. Bukan hanya pikiran saja yang menjadi lebih tenang, namun kesehatan juga akan stabil dan semakin membaik. Fakta memilih bukti-bukti bahwa para individu dengan positive thinking yang kuat cenderung hidup lebih lama atau panjang umur dibandingkan mereka yang hidupnya selalu dihantui dengan negative thinking. Kemudian manfaat yang keenam, positive thinking atau berpikir positif akan membantu kita menjadi lebih sukses dalam hidup. Kegagalan. Bagi mereka dengan positive thinking yang tinggi, kegagalan hanyalah pintu peluang kesuksesan lain atau seperti batu loncatan untuk membawa mereka kepada kesuksesan yang diinginkan. Orang-orang dengan positive thinking cenderung menjauhi kesedihan pada kegagalan yang mereka alami. Namun, mereka akan fokus pada peluang-peluang emas lainnya. Selanjutnya yang ketujuh, dengan positive thinking atau berpikir positif akan membantu kita untuk memiliki kehidupan yang lebih bahagia. Positive thinking atau berpikir positif dan kebahagiaan seakan-akan akan menjadi satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Sudah menjadi rahasia umum, jika seseorang selalu berpikir positif, orang tersebut cenderung merasa bahagia setiap saat, layaknya hukum tarik-menarik. Orang-orang dengan positive thinking juga akan mendapatkan hal-hal positif yang membahagiakan dalam hidupnya. Ketika individu berterima kasih dan bersyukur atas semua hal yang dimilikinya, maka dirinya akan mendapatkan hal yang lebih baik lagi. Nah, lalu bagaimana cara kita agar selalu berpikir positif? Nah, berikut ini ada beberapa cara agar kita selalu memiliki pikiran positif atau selalu berpikir positif. Yang pertama, jadilah optimis dan mengharapkan hasil yang baik dalam segala situasi. Kemudian yang kedua, cari alasan untuk tersenyum lebih sering. Kemudian yang ketiga, visualisasikan hanya apa yang kita inginkan terwujud. Kemudian yang selanjutnya, libatkan diri kita dalam kegiatan rekreasi yang menyenangkan. Kemudian baca kutipan yang inspirasional. Selanjutnya, ikuti gaya hidup sehat, olahraga setidaknya 3 kali seminggu. Kemudian yang terakhir, bergaulah dengan orang yang selalu berpikir positif. Belajar berpikir positif dapat kita lakukan di mana-mana, di setiap langkah kehidupan yang harus kita lalui. Semakin kita mau belajar untuk berpikir positif dan tetap berusaha berpikir positif, maka itu sama artinya kita telah mengembangkan kualitas diri kita tanpa harus kita membuat kesalahan yang tidak perlu kita lakukan. Nah, berikut ini ada tips untuk membangun sikap menjadi lebih positif. Di antaranya adalah yang pertama, bersikap optimis. Orang yang pesimis itu fokus kepada yang negatif, seperti selalu melihat kekurangan pada diri maupun objek lain di luar dirinya. Sedangkan yang optimis fokus memandang yang positif, seperti selalu melihat kelebihan dan peluang keberhasilan pada diri maupun objek lain di luar dirinya. Siapakah yang lebih baik cara pandangnya? Siapakah yang lebih mungkin bahagia, lebih yakin dan lebih pasti? Selanjutnya, yang kedua, menerima segala apa adanya. Ini tidaklah berarti bahwa kita menjadi tak bersemangat dan menyerah. Artinya, kita tidak mengeluh, merengek, dan membenturkan kepala kita ke tembok ketika segalanya tidak beres. Sebenarnya, perilaku yang menjadikan kita korban yang tiada berdaya, yang memakan kita, itulah yang menambah beban atas semangat kita. Terimalah segalanya apa adanya. Selanjutnya yang ketiga, cepat pulih. Mengembangkan sikap-sikap positif tidaklah berarti bahwa kita tidak akan pernah mengalami kepedihan, penderitaan, atau kekecewaan. Selain itu, mengembangkan sikap-sikap positif tidaklah berarti kita seharusnya mengabaikan masalah. Masalah pun selalu mempunyai sisi sebaliknya. Kalau kita gagal dalam ujian, belajarlah lebih giat lagi atau cari pembimbing. Jika kita kehilangan teman, perbaikilah persahabatan tersebut atau mencari teman yang baru. Kemudian yang keempat, mindset. Mulailah dengan menolak hal-hal yang suram. Sungginglah senyum. Kalau kita
melontarkan kata-kata yang positif, pemikiran-pemikiran yang positif, dan perasaan-perasaan yang positif, maka orang-orang seperti hal-hal yang positif akan tertarik kepada kita. Kemudian yang kelima, bersikap antusias. Sambutlah setiap harinya dengan semangat. Laksanakan tugas-tugas kita dengan penuh semangat. Semakin kita bersemangat, maka semakin orang-orang di sekeliling kita pun merasa dan bersikap demikian. Nah, maka bersemangatlah. Kemudian yang keenam, lebih peka. Jika kita lebih peka terhadap masalah-masalah potensial, maka kita bisa lebih siap menghadapinya dan bahkan mengelak. Kita juga bisa peka terhadap pengalaman-pengalaman positif. Misalnya, jika kita dengar pengumuman tentang uji coba tim atau klub baru, maka catatlah waktu dan tempatnya dan berencanakanlah mengikutinya. Kita akan memperoleh sesuatu yang baru. Yang ketujuh, humor. Jika kita melakukan sesuatu yang konyol, semua orang pun pernah. Jangan melewatkan peluang untuk mentertawakan diri sendiri. Itulah salah satu sukacita besar kehidupan. Jika kita banyak tertawa, kita akan sehat. Tawa itu mengeluarkan kimiawi tertentu dalam tubuh kita yang merangsang kita dan dapat membantu kita bertumbuh dengan sehat. Humor dan tawa itu sehat. Kemudian yang kedelapan, sportif. Sportif artinya menerima kekalahan dengan positif sambil tersenyum, menjabat tangan sang pemenang, tidak menyalahkan orang lain atau keadaan atas kekalahan itu. Sikap ini bisa memenangkan teman seandainya pun kita tidak memenangkan pertandingan atau kompetisinya. Sportif berarti pula tidak perlu mengejek yang kalah jika kita menang. Kemudian yang kesembilan, rendah hati. Jika kita benar-benar berkepentingan terhadap sesama, mereka akan melihat kualitas baik kita seandainya pun kita tidak mengiklankannya. Mereka tidak akan merasa bahwa kita berusaha memanipulasi mereka. Berbuatlah untuk sesama karena Tuhan kita. Selanjutnya yang ke-10, berpengharapan. Pengharapan mungkin merupakan sikap positif kita yang terpenting dasar bagi segala sikap positif lainnya. Apakah yang kita harapkan? Apa saja impian kita? Apa sajakah ambisi kita? Maksud kita dalam kehidupan ini? Jika kita mau mempertimbangkan pertanyaan-pertanyaan tersebut, kita sudah menjadi individu yang berpengharapan. Pengharapan adalah sesuatu yang bersayap, yang hingga pada jiwa dan bersenandung tanpa kata dan tidak pernah berhenti sama sekali. Kemudian yang ke-11, bersyukur. Renungkanlah, mungkin banyak sekali yang bisa kita syukuri. Rasa syukur membuat kita tersenyum. Itu membuat kita senang dengan kehidupan kita, dan orang lain pun senang di dekat kita. Bersyukur bisa memberikan ketenangan bagi diri kita. Demikian tadi materi tentang kekuatan berpikir positif. Materi ini merupakan materi bimbingan konseling, bidang layanan pribadi, strategi layanan klasikal, dan aspek perkembangan kematangan emosi. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih telah menonton video ini. Kita akan ketemu lagi pada video-video BK Sahabat Seru berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.